Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Anton dalam Wong Cilik Podcast. Teman-teman semua di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan di sini kita selalu menampilkan Wong Cilik yang kita undang di podcast ini. Kita ingin Wong Cilik berani untuk berbicara sesuai dengan slogan kita, biarkan Wong Cilik bicara. Setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wong Cilik, mungkin ada yang tidak tahu dan takut untuk mengungkapkan, tetapi kita mencoba membedah permasalahan-permasalahan itu sehingga bisa muncul di publik dan permasalahan itu bisa diselesaikan. Bersama saya, Kang Anton, akan mencoba mengupas tuntas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh narasumber kali ini. Dan narasumber kali ini jauh datang dari Tangerang, sudah datang di podcast Wong Cilik. Nanti akan kita bedah permasalahan apa yang sedang dihadapi dan tentunya kita carikan solusi agar permasalahan ini cepat selesai. Kepada Bu Ika, terima kasih atas kehadirannya di Wong Cilik Podcast. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan diri, Bu Ika mempunyai masalah apa dan kemudian datang ke Wong Cilik Podcast ini ingin membahas apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ika. Saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk sharing di sini ya Pak Anton ya. Yeah. Saya datang ke sini untuk sedikit sharing. Saya dan suami saya ada sedikit permasalahan dengan kantor dari suami saya. Ya, kalau bisa diceritakan background. Jadi Bu Ika ini mempunyai sebuah masalah ya. Suami bekerja di sebuah perusahaan dan menghadapi sebuah masalah dengan perusahaan itu, gitu ya? Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan di mana tempat suami bekerja? Suami kebetulan penerbang Di maskapai? Batik Air. Oh, di Batik Air. Ya. Jadi suami bekerja di Batik Air. Kemudian ada permasalahan apa yang muncul? Permasalahannya sih berawal dari suami saya saat itu masih aktif, terus sakit. Ya, suami masih aktif. Jadi sebagai pilot masih aktif. Ya. Kemudian mengalami sakit. Ya. Tahun berapa itu mengalami sakit? Juni 2019. Juni 2019 suami dari Bu Ika ini mengalami sakit ya. Terus dalam dalam fasilitas dari kantor suami saya ya. Itu kan ada istilahnya apa ya namanya asuransi atau mungkin tunjangan apa namanya gaji atau gaji yang belum terbayarkan atau seperti apa? Bukan, ya seperti asuransi yang membackup dikala atau di saat si pilot ini sakit. Jadi asuransi yang diberikan ketika sakit, bukan asuransi setelah menjadi pilot selesai kemudian asuransi itu diberikan gitu ya. Jadi pas ketika beliau sakit, kalau bisa diceritakan sakitnya sakit sedang atau ringan atau keras atau seperti apa? Sebenarnya sakitnya sudah termasuk sakit yang keras ya, keras. Termasuk golongan yang termasuk parah lah istilahnya. Jadi sakitnya kategori sakit keras. Nah kemudian artinya dengan sakit keras itu suami tidak bisa bekerja. Ya. Dengan kondisi kesehatan suami saya yang sedang sakit, akhirnya kita harus cek ke medical check up yang yang terdapat di perhubungan. Jadi ya dinyatakan bahwa memang suami saya unfit, artinya sakit kan, tidak dapat. Jadi unfit tidak dapat melaksanakan tugas gitu ya. Pertanyaan dari saya, apa SOP yang terjadi di awal ketika ada seorang pilot di Batik Air yang tentunya Bu Ika ketahui dari formulir-formulir yang pernah ditandatangani oleh suami atau dari SOP yang ada, seperti apa kondisinya yang harusnya diberikan oleh Batik Air? Yaitu kalau sudah dinyatakan sakit, kita kan harus check up ke medical check up yang dari perhubungan. Kemudian dari perusahaan itu ada asuransi yang membackup untuk
menggantikan income atau penghasilan di saat pilot itu tidak dapat aktif lagi atau tidak dapat terbang lagi atau tidak dapat bekerja lagi. Jadi selama sang pilot tersebut sakit ya, harusnya memang Batik Air masih mengcover itu. Mengcover? Ya, artinya mengcover tadi semacam asuransi ketika unfit, Batik Air harus mengcover itu. Bukan dari Batik sebenarnya, itu ada lagi asuransinya yang mengcover, yaitu dari Tugu. Ya, tapi kan pilot ya, suami Ibu Ika itu kan menandatangani SOP dengan Batik. Kemudian dari Batik Air bekerja sama dengan asuransi Tugu, gitu ya. Jadi seperti itu ya mekanismenya ya. Dan Tugu yang membayarkan itu ya. Tugu yang membayarkan, tapi kita kita melalui dari Batiknya, karena Batik yang menjembatani ya gitu. Ya, jadi harusnya Ibu melakukan klaim ke Batik ya, kemudian Batik meneruskan kepada Tugu. Ya. Jadi, kalau boleh tahu selama kondisi berat itu atau unfit itu berapa bulan? Dari apa nih Pak? Ya, dari mulai suami tidak bisa bekerja, kemudian sampai berapa bulan itu? Sudah berjalan hampir 2 tahunan lebih ya Pak. Jadi 2 tahun kemudian suami meninggal. Oh, jadi teman-teman semua, suami dari Bu Ika ini setelah tidak bisa terbang ya, kemudian mengalami sakit keras dan akhirnya setelah 2 tahun itu meninggal ya. Dan ini Bu Ika ya, Bu Ika selaku istri ingin mengetuk tentunya kepada Batik Air dan tadi bekerja sama dengan asuransi Tugu untuk membayarkan ketika pilot atau ketika suami tadi sakit ya, seperti itu ya Bu Ika ya. Jadi selama sakit keras kemudian sampai meninggal itu harusnya berapa yang dibayarkan oleh Batik Air? Ada nilai nominalnya 100.000 US dollar. 100.000 US dollar. Apakah Batik pernah membayarkan sebagian atau belum pernah sama sekali? Saya dengan suami saya mengurus itu dari awal. Jadi Bu Ika sudah melakukan proses untuk mengurus itu semasa suami masih hidup ya, dan tapi dalam kondisi sakit ya. Sudah sakit. Terus upaya itu dilakukan apa jawaban dari Batik? Ya, kita sudah memberikan semua riwayat dari rumah sakit. Ya, rekam medis sudah disampaikan. Sudah kami sampaikan. Cuma dari Batik yang mengurusnya itu, mengurus bagian di asuransi itu, ya bilang kalau suami saya ini dibayarkan, tapi ditermin gitu, dibayarnya dicicil. Jadi, tapi artinya sudah ada janji atau keinginan dari Batik Air sebenarnya ingin membayarkan penuh itu. Kalau membayar penuh, saya nggak tahu ya, cuma tetapi bahasanya adalah dicicil dengan beberapa termin gitu. Ya, di berapa 24 kali gitu kan. Jadi saya, nah di situ almarhum suami saya ya bilang kok ditermin gitu kan, karena berdasarkan pengalaman beberapa temennya tidak ada yang ditermin gitu, maksudnya. Artinya pembayaran itu termin sampai kapan itu, ada batas waktunya nggak? Ya bilangnya sih 24 kali ya, 24 kali bulan, dibayarkan. 24 kali gitu ya, dibayarkan. Pernah dibayarkan berapa kali? Sudah dibayarkan nggak salah ya, kurang lebih saya harus lihat catatan itu 13 kali sih. Jadi sudah dibayarkan 13 kali, masih ada kurang lebih setengahnya yang belum belum dilunasi oleh Batik Air ya. Ya 24 itu dengan nilai 2.000 US dollar. 2.000 US dollar 24 kali itu. 24 kali 210 berarti. Terus sisanya ada 1.000 sekian. Sisanya berarti 50 atau kurang lebih ya 60 ribuan dolar. Oh, 60 ribu dolar. Jadi masih ada sisa kurang lebih setengahnya teman-teman semua yang memang belum dilunasi atau dibayarkan oleh Batik Air.
Ketika proses pengurusan tersebut, apakah itu dituangkan dalam tulisan atau hanya mengurus secara lisan saja? Ya, makanya saya juga agak-agak kurang paham dengan prosedur ya. Maksudnya prosedurnya mereka ya, gitu. Karena kita sendiri tidak memegang polisnya, kita tidak memegang aturan-aturan semua. Oh, jadi almarhum tidak diberikan polis itu? Ya, hanya buku saku aja. Buku saku, tapi SOP gitu ya? Tapi hanya buku saku yang menjadi ringkasan yang bahasanya ya bahasa mudah sebenarnya, bahasa simple gitu. Tadi Bu Ika mengatakan kalau almarhum itu punya teman juga yang mengalami nasib yang sama, ya, unfit, tidak bisa terbang, tetapi dibayarkan semua, betul itu? Betul. Jadi satu atau dua teman? Mungkin lebih dari 2 ya. Ya, jadi lebih dari 2 mengalami hal sama, teman-teman semua unfit, kondisinya tidak bisa terbang, tetapi mereka dibayarkan. Sedangkan suami dari Bu Ika ini tidak dibayarkan sampai sekarang dari tahun 2019 ya. Ya, dibayarkan tapi setengahnya saja, ya. Cicil lah istilahnya. Cicil ya, cicil. Tapi setelah dicicil terakhir itu kapan itu? Januari atau Februari 2021. Februari 2021. Ya. Jadi 2021 sudah dicicil, tetapi setelah itu terhenti. Ya, terhenti karena dari pihak Batik menyampaikan bahwa memang kalau sudah meninggal tidak dapat. Kalau sudah meninggal tidak dapat, tetapi kan 24 itu artinya diberikan semasa yang bersangkutan masih hidup kan? Ya, tapi sebelumnya memang saya ada pernah tanya, sama suami saya juga tanya, sebelum 13 ini suami saya masih ada juga. Ya, kita tanya, ini kalau nggak sampai 24 gimana gitu kan? Ya, kita tanya aja nih gimana. Kita kan karena kita tidak memegang berkas apa-apa polisnya, kan, polisnya nggak ada, informasi nggak ada. Masalah prosedur juga berbeda-beda. Yang ini dapat, yang ini enggak. Itu kan dari situ sudah bikin bingung ya. Teman yang 2 tadi, teman yang 2 tadi kan berarti kan mendapatkan 24 kali itu. 3 bahkan ada. Artinya mendapatkan 100% sesuai yang dijanjikan, kurang lebih 24 kali itu ya. Enggak. Yang satu dapat full $100.000 US. $100.000 US. Yang 2 dapat $100.000. Langsung gitu ya. 100.000. Ya. Yang satu infonya sih dia memang pernah dapat termin. Tapi belum 24. Tapi setelah dia selesai di Batik langsung dibayarkan sisanya. Full. Ya, jadi teman-teman semua tadi Bu Ika menyampaikan kepada kita semua ada teman dari almarhum suaminya yang juga mantan pilot dari Batik Air sudah dibayarkan penuh. Ada yang dibayarkan 1 kali ya, dibayarkan full 100%, dan ada juga yang dibagi tapi setelah yang bersangkutan itu meninggal juga. Tidak, tapi sudah selesai. Selesai dari Batik Air semua dibayarkan lunas, tapi hanya kasus di Bu Ika ini suaminya belum, sampai saat ini belum dilakukan atau pembayaran secara lunas. Kemudian Bu Ika, tadi upaya sudah menyampaikan kepada Batik Air, menyampaikan Batik Air. Tanggapan dari Batik Air? Katanya kan dia bilang kalau nggak sampai 24 itu, saya bilang, dia bilang masih tetap dapat kok Bu, gitu kan. Jadi jawaban dari Batik Air tetap dapat. Iya, masih tetap dapat kok Bu. Tapi kita antara yang benar gitu kan, tapi kita sampai suami meninggal. Jadi sampai suami meninggal, Ibu masih berupaya untuk menanyakan itu. Ya, maksudnya akhirnya suami saya meninggal. Ya, saya tanya lagi dong gitu kan. Setelah suami meninggal, Ibu tanya lagi ke Batik Air. Saya tanya lagi, kamu pernah menjawab seperti itu? Nanyanya ke Batik Air atau ke asuransi Batiknya, tubuh? karena kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai di Batik itu tidak punya istilahnya jalur untuk kita untuk komunikasi langsung ke asuransi tubuhnya. Betul, karena secara perikatan perjanjian bahwa suami Ibu almarhum itu bekerja sama dengan Batik Air tentunya. Jadi bekerja di Batik, jadi bekerja di Batik Air. Oke. Kemudian tadi ada upaya untuk menagih dan akhirnya buntu, ya. Akhirnya terus setelah saya tanyakan lagi, ini gimana kelanjutannya gitu kan. Kamu kan waktu itu bilangnya seperti ini. Terus dia baru buka
ininya apa, polisnya gitu kan. Ya udah nanti Bu ya, saya coba tanya ini kan dulu poin yang ini, poin yang ini, ayat ini saya tanya dulu ke bagian tubuhnya. Tapi jawabannya kurang memuaskan gitu ya. Loh, kok jadi ragu-ragu, kok jawabannya berbeda dengan saat kita tanyakan waktu masih hidup. Itu dengan orang yang sama atau orang berbeda? Sama, karena cuma satu saja yang Oh, jadi PIC dari asuransi tersebut ada satu orang, dan Bu Ika sudah berupaya untuk menanyakan. PIC dari batiknya? Ya, maksudnya PIC dari Batik Air-nya hanya ada satu orang dan ditanya terus ya. Tapi jawabannya ketika pertanyaan pertama dengan berselang beberapa hari kemudian berbeda. Ya. Mereka katakan ragu untuk membayar itu ya. Ya, akhirnya kan udah berapa bulan saya tanya lagi, akhirnya dia bilang, oh iya Bu, udah dapat email nih dari Tugu. Bahwa, terus apa jawaban dari Tugu? Jawabannya gitu, saya udah dapat dikirim emailnya Bu, bahwa kalau sebagai karyawannya Batik kalau sudah meninggal itu sudah tidak dapat lagi, sudah berhenti. Ya artinya sudah meninggal, sudah berhenti, tetapi kan selama almarhum itu masih hidup dalam keadaan sakit tadi, unfit, harusnya itu dibayarkan kan? Iya. Memang, makanya itu yang membuat almarhum suami saya jadi sangat down, kecewa, sedih gitu kan, karena dia kan melihat pasti teman-temannya aja bisa dapat kok beliau almarhum tidak dapat. Ya, apalagi dengan sakit, kondisi yang sangat istilahnya kondisi yang sangat inilah terpuruk lah pasti kan dengan kabar-kabar seperti itu gitu. Keraguan-keraguan prosedur-prosedur yang mereka berikan tuh nggak bikin kita puas gitu, ragu-ragu semuanya. Nah, setelah mohon maaf, setelah almarhum meninggal, tadi upaya-upaya sudah dilakukan secara perseorangan, dan saya melihat Ibu akhirnya menunjuk kuasa hukum ya, akhirnya menunjuk kuasa hukum untuk menagihkan sisa uang yang harus dibayarkan Batik Air tanda kutip ke almarhum ya. Apa yang sudah dilakukan terhadap Batik Air dan juga asuransi Tugu? Apakah sudah ada upaya somasi dari kuasa hukum kepada mereka? Ya, sebelum saya melangkah untuk ke kuasa hukum atau memakai jasa lawyer, saya sudah berusaha beberapa kali bertanya lagi ke Batik Air, ke PIC yang sama tadi. Ke kantor Batik, sampai saya juga ke bagian chief pilotnya ya, untuk manajemen di Batik Air-nya. Saya sampai sudah beberapa kali saya tanya, istilahnya jawabannya nihil. Oke. Akhirnya memberanikan diri ke kuasa hukum. Tapi sebelum itu ke Tugu juga saya juga datang. Oh, sudah datang ke Tugu. Akhirnya jawabannya apa? Sama juga? Sama. Bahwa kalau pilot sudah meninggal itu tidak dapat gitu. Tapi mereka tidak mengungkit atau membahas yang sebelumnya itu. Tapi dia membahas, dia bilang dia membahas sendiri bahwa kalau sudah sakit keras, sakit parah yang sudah suami saya alami ini, termasuk sebenarnya kategorinya sangat parah, sudah harusnya mendapatkan full di awal. Oh, jadi seharusnya mendapatkan full dari awal. Itu statement langsung dari mereka, dari asuransi Tugu itu ya. Jadi secara secara syarat sudah memenuhi. Syarat sudah memenuhi dengan kondisi yang itu, memenuhi untuk mendapat langsung full 100% di awal. Pertanyaan saya, ketika harusnya sudah mendapatkan dari awal, kenapa tidak mendapatkan? Nah, itu yang saya bingung. Makanya saya nggak tahu komunikasi antara Batik dan Tugu ini bagaimana, karena kami dari pihak karyawan tidak disampaikan bahwa tolong dimintakan surat apa-apa tuh tidak, bahkan kami yang selalu surat apa lagi nih harus kita berikan supaya kalian tuh tahu gitu. Aslinya berarti sebenarnya niat baik dari Tugu itu untuk membayarkan ada. Saya nggak tahu cuma saat saya datang mereka bilang seperti itu. Ya saya kan bilang udah terlambat Pak, saya bilang suami saya sudah meninggal. Jadi yang Bapak sampaikan, penyampaian Bapak ini ya bagi saya udah terlambat. Kenapa nggak Bapak sampaikan saat suami masih hidup? Bapak sampaikan ke Batik sampaikan ke kami gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu di sini prosedur dan ini bagaimana mereka. Oke. Nah tadi kuasa hukum sudah akhirnya Bu Ika menunjuk kuasa hukum. Terus kuasa hukum apa langkah yang telah dilakukan? Mungkin menyampaikan
somasi atau mediasi kepada Batik Air? Ya akhirnya kan saya menggunakan kuasa hukum untuk lebih ini ya Pak ya, lebih serius gitu. Lebih serius lebih untuk serius ya, karena saya di sini memang bukan gimana, tapi karena ini adalah hak ya, hak dan amanah gitu yang harus saya jalankan gitu. Jadi saya dan juga wasiat dari beliau untuk mengurus ini ya. Makanya wasiat dan amanah gitu ya dari almarhum. Jadi memang saya ikhtiar sebenarnya, makanya juga saya menggunakan kuasa hukum. Nah akhirnya kita sudah bercerita, sudah ini akhirnya dari kuasa hukum saya sudah memberikan somasi, melakukan somasi kedua pihak. Berapa kali somasi dilayangkan kepada keduanya ya, kepada Batik Air dan Asuransi Tugu ya? Iya. Saya ingat saya 2 ya. 2 kali somasi itu telah dilayangkan kepada mereka. Apa tanggapan mereka? Kalau dari Batik, somasi pertama direspon. Mereka datang bertemu saya dengan kuasa hukum, kuasa hukum, tetapi yang disampaikan oleh pihak Batik salah. Maksudnya salah? Salah jurusan ibaratnya. Artinya harusnya kasus A dia membahas kasus B gitu. Oke, jadi ketika dilakukan mediasi antara Bu Ika, kuasa hukum dan perwakilan dari hanya Batik Air ya. Tubuhnya belum ya saat itu menyampaikan ini sebenarnya masalah tidak pada tempatnya gitu. Betul. Jadi tidak ada penyelesaian juga di situ. Tidak, jadinya ya karena mereka juga mohon maaf saya harus tanyakan lagi ke bagian ininya ya namanya prinsipal Batik ya mungkin gitu. Kemudian tadi somasi pertama Batik Air datang melakukan mediasi. Karena jawabannya buntu, kemudian kuasa hukum melayangkan lagi somasi yang kedua. Somasi kedua itu ditujukan kepada dua belah pihak, Batik Air dan Tugu. Sama-sama dua-duanya. Ada respon dari mereka terhadap somasi yang kedua? Dari Batik, responnya malah ada, cuma kita disuruh datang ke kantornya gitu ya. Disuruh datang ke kantornya. Terus kata lawyer saya, maksudnya gimana, ngapain ke sana? Ya udah kita ketemu lagi aja ngebahas. Tapi sebenarnya keinginannya ada mediasi, ketemu lagi dan diselesaikan gitu ya. Tapi mereka nggak tahu kenapa kita malah disuruh ke sana gitu kan istilahnya. Akhirnya jadinya ya itu juga. Jadi deadlock juga, ada somasi kedua, itu somasi kedua dan terakhir. Batik Air masih belum belum menyelesaikan tanggung jawabnya habis itu nggak respon lagi. Tidak ada respon lagi dalam waktu yang cukup mungkin lama. Terus upaya setelah itu apa yang dilakukan Bu Ika dan kuasa hukum? Ya, dari Tugu juga dari somasi 1 sampai kedua tidak ada respon juga. Ya akhirnya kalau tidak ada respon ya kita berarti ajukan perkara ini ke pengadilan. Jadi mengajukan gugatan ya. Baik, teman-teman, setelah tadi somasi tidak direspon, kemudian langkah untuk mediasi kepada Batik Air dan juga Tugu tidak mendapatkan respon yang sangat baik atau respon yang positif, akhirnya Bu Ika dan kuasa hukum dari Bu Ika mengajukan gugatan perdata mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Selatan. Mengajukan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apa inti dari gugatan yang Bu Ika ajukan? Intinya kalian lah ya selesaikan one prestasi ini sebenarnya jatuhnya Jadi ini one prestasi karena ada SOP yang tidak dijalankan atau ada SOP yang dilanggar gitu kan. Sehingga Bu Ika dengan kuasa hukum menyampaikan gugatan one prestasi untuk membayar sejumlah uang yang harusnya dibayarkan. Kemudian ketika gugatan itu dimasukkan ada tidak upaya mungkin mediasi lagi yang dilakukan antara Ibu, kuasa hukum, kemudian Batik Air dan juga Asuransi Tugu? Kemudian dari gugatan itu mereka juga nggak ada respon kan dari gugatan tidak ada respon, belum ada respon untuk menghubungi pihak kuasa hukum betul. Menjelang mau sidang hari pertama saya diundang ke Hamin berapa sebelum sidang? Hamin 1 sebelum sidang Bu Ika diundang. Yang diundang Bu Ika atau kuasa hukum dari Bu Ika?
Oh, yang diundang adalah Bu Ika. Ya. Oke. Saya dan anak-anak ya. Iya, dengan anak-anak ya. gitu ya. Tapi tidak melalui saya undangannya. Oh, jadi yang diundang adalah anak ibu, terus disampaikan ke ibu. Ya. Oke. Jadi, pertemuannya di mana diadakan? Di kantor Lion. Di kantor Lion, ya. Lion Group ya, Jadi Batik Air ini di bawah Lion Group. Pertemuan di sana, siapa saja yang hadir di sana? Ya, yang hadir dari pihak Batik ada beberapa chief pilot, ada 2 ya. Ada 2 chief pilot. Kemudian dan juga lawyer. Tidak ada. Tidak ada lawyer dari Batik. Dari Batik ada datang tapi terlambat. Maksudnya sudah di jam kita sudah selesai. Sudah selesai meeting selesai, tadi baru lawyer dari Batik datang. Ya. Kemudian ibu dengan anak ya. Kemudian dari Tugu saya dan kuasa hukum saya juga ya kan. Ya, kuasa hukum datang saat itu. Oke. Dan dari Tugu ada Pak Ruli yang waktu itu saya ketemu dengan Pak Agung itu yang saya ketemu dan juga lawyer dari Tugu. Mereka nggak bawa lawyer ya, katanya saat itu tidak membawa lawyer. Bukan lawyer, legal corporate. Legal corporate dari perusahaan Tugu ya, asuransi Tugu. Nah, kemudian ya, apa kesepakatan yang dihasilkan dari rapat siang itu? Nah, sebenarnya di awalnya saya sebenarnya berpikir ini pertemuan apa ya? Gitu ya. Jadi belum tahu pertemuan tersebut. Saya juga nggak tahu. Saya tanya pertemuan apa ini, gitu kan. Bahkan sempat bilang saya nggak usah bawa kuasa hukum saya, gitu kan. Oh, dari pihak mana yang menyampaikan ibu tidak perlu membawa kuasa hukum? Saya nggak tahu ya, karena anak saya menyampaikan seperti itu. Oh, anak ibu menyampaikan tidak perlu. Ini internal saja antara ibu, keluarga ya, dengan Batik Air dan Tugu gitu. Ya, tapi akhirnya ibu tetap membawa kuasa hukum karena ibu sudah kuasakan kan? Karena kan saya sudah kuasakan dan ini kan sudah masuk dan ke ranah gugatan gitu ya. Ya, terus hasilnya apa? Saya juga kurang ini ya, maksudnya masih. Tapi intinya adalah mereka mau membayarkan atau tidak? Mereka kucuk-kucuk mau damai istilahnya. Mau damai, mau membayarkan itu, ya. Damai, membayarkan, cabut gugatan, dan terakhir cabut gugatan. Jadi mereka meminta cabut gugatan, tetapi setelah dicabut mereka akan bayarkan. Ya. Itu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau hanya notulen rapat? Sebenarnya hanya omong-omongan aja. Oh, hanya omong-omongan aja, tidak ada ditulis dalam perjanjian seperti apa? Nggak ada, cuma ada di notulen aja ya. Notulen itu juga cuma apa ya? Meeting of itu cuma ya kayak catatan minute of meeting ya. Jadi cuma kayak catatan dari notulensi hasil rapat dan di situ ditandatanganin peserta yang hadir ya. Yang hadir situ. Termasuk ibu penandatanganin itu. Ya, nah, intinya adalah dari pihak Batik Air maupun Tugu akan membayarkan, tapi ibu harus mencabut itu. Ya. Apa reaksi ibu begitu disampaikan? Oke, kita bayarkan, tetapi kamu harus cabut gugatan. Ya saya bilang, yakin Pak, saya gitu. Saya sempat gitu kan. Saya udah bertahun-tahun nih ngurus ini dari almarhum saya suami saya masih ada, sampai istilahnya ya sampai drop, sampai meninggal, kan sampai dia meninggal saya juga masih mendatangi mereka, ya jawabannya tektok nihil aja gitu kan. Sekarang mereka berjanji seperti itu tanpa ada sebuah kesepakatan ya, hitam putih gitu kan. Di atas kertas ada tanda tangan bahwa mereka mau membayarkan. Bagi mereka kan ini sudah ada tuh, ada pilihan rame-rame gini-gini. Dan sebenarnya ibu kalau mereka mau membayarkan, ibu juga mau mencabut gugatan itu. Asal mereka membayarkan, artinya ketika ada perjanjian secara hitam putih ya, mereka akan membayarkan, ibu mau mencabut gugatan itu. Ya, bayarkan dulu, selesai. Tidak ada syarat anak itu bayarkan ya. Kalau memang udah selesai, saya kan nggak ada, sebenarnya saya mau hanya itu kan, maksudnya bukan saya mau bukan mencari masalah atau apa gitu ya. Tanggung jawab kalian, jadi kalau kamu gitu kan. Artinya tadi kan kalau itu dibayarkan secara lunas, ibu pun juga rela untuk mencabut itu. Iyalah, maksudnya ngapain juga saya juga istilahnya kita buang-buang waktu gitu. Setelah pertemuan itu tidak ada follow up. Ya akhirnya tetap sidang lanjut kan besoknya Pak. Tetap sidang lanjut, sidang lanjut walaupun harapan mereka mungkin
Ibu mau mencabut, nggak ada sidang. Nggak ada sidang, cabut. Iya. Cuma ternyata pada saat sidang itu pun dari pihak Tugu pun nggak datang. Sidang pertama dari Tugu tidak hadir. Etikatnya nggak ada etikat baik ya. Kalau mereka memang mau membayarkan, dia akan sampaikan ke hakim atau gimana ya kan? Ya, kami sudah ini yang tapi dalam persidangan itu dari pihak Batik sudah ya percaya diri juga bahwa saya mau cabut gitu, sampai dia mengeluarkan bukti meeting of minute-nya itu ke Pak Hakim. Lalu Pak Hakim kan menyampaikan bahwa ini tidak sah di mata hukum gitu karena kan. Memang tidak ada perjanjian di situ dan ya alhamdulillah lah, maksudnya ya memang harus semua itu kan harus gimana ya Pak, harus berdasarkan hukum lah, udah nggak bisa main-main gitu lagi. Artinya ada perjanjian yang tertulis dan yang sah gitu ya. Dan kemudian akhirnya gugatan itu bergulir, ya sidang dilanjutkan dan sampai mediasi. Ya akhirnya lanjut sidang kan, karena pihak Tugu nggak ada, kita lanjut lagi minggu depan. Nah itu datang tuh, akhirnya ya Pak Hakim biasa mengajukan gimana kalau kita mediasi dulu, ya kita ayo aja mediasi. Gimana? Mediasi di persidangan, ada mediasi di luar persidangan yang dilakukan? Nah yang mediasi. Jadi setelah sidang pertama sampai mediasi, ada di luar sidang tersebut upaya-upaya diskusi atau mediasi antara Ibu dengan Batik Air dan Tugu dilakukan di luar? Nah, akhirnya kita kan sepakat mediasi di persidangan. Itu bagus kan Pak, maksudnya secara hukum kita legal. Karena ada mediator di situ. Ya memang dari pihak Batik sih yang lebih ini sih, karena udah sempat komunikasi ke lawyer kuasa hukum saya, ya berusaha untuk sudahlah gitu kan. Jadi Batik Air maupun Tugu Air masih berupaya kepada Ibu melalui kuasa hukum sudah jangan diteruskan, kami akan membayar gitu cabut gugatan gitu. Kuasa hukum bayar gitu, jangan. Tapi tetap Ibu dengan kuasa hukum kami siap untuk mencabut, tapi bayar dulu, bayar dulu gitu kan. Tapi itu sudah terucap dari mereka akan membayar ya. Iya, sudah terucap. Kan kita nggak mau di PHP-in lagi Pak, udah bertahun-tahun, masa cuma omongan nanti kayak kemarin tektok sana, tektok sini. Makanya saya sudah pakai hukum ya memang tegas aja kita gitu loh. Kemudian selama proses mediasi, akhirnya mediasi berjalan ya. Saya ingin tahu apa yang terjadi di dalam mediasi tersebut. Aduh, kalau ingat mediasinya agak ini juga ya. Ya, oke. Ibu, jadi itu berkali-kali terjadi dan sekarang mediasi itu deadlock ya. Deadlock dan sidang dilanjutkan. Oke, kita tidak membahas sidang kelanjutannya itu seperti apa, tetapi dalam proses mediasi yang terjadi di dalam, Ibu kan tetap mengajukan penawaran. Ya. Penawarannya adalah tolong dibayarkan tanpa syarat, karena itu sudah SOP-nya seperti itu, ya kan? Kemudian tanggapan dari tergugat di mana Batik Air dan asuransi Tugu itu apa? Ya mereka mau membayarkan. Katanya. Mereka mau membayarkan itu ya. Ini menjadi notulen dari mediasi ya. Ada surat dari rumah sakit yang mereka minta lagi. Oh, mereka meminta surat apa itu? Surat pernyataan sakitnya, kansernya itu stadium berapa? Oke, stadium 4. Ya, oke. Dan itu Ibu bisa penuhi itu? Dan ditambah tidak bisa melakukan sehari-hari. Gitu. Ya, oke, itu dipenuhi semua oleh Ibu. Ya. Artinya sebenarnya permintaan itu sudah dipenuhi. Ada permintaan lain dari mereka? Terus kemudian mereka minta surat ahli waris, kuasa gitu. Maksudnya surat ahli waris itu apa? Nah, saya juga penetapan ahli waris atau mungkin penetapan ahli waris dan surat kuasa gitu kan, mungkin ada anak-anak yang dikuasakan nanti menerima ini siapa gitu. Pertanyaan saya Bu, jadi ini sebenarnya kan kalau bahasa ringannya Ibu itu menagih utang, ya kan? Menagih utang kepada Batik Air yang harus mereka bayarkan, ya kan? Nah, harusnya ya kan Batik Air itu membayar utang Ibu, ya kan? Bukan Batik Air sebaliknya, saya akan bayarkan utang, tetapi ini bagi-baginya gimana? Ini kan ranah dari keluarga Ibu tentunya. Seperti itu atau gimana Bu? Nah itu yang saya agak ini ya Pak ya. Kalau dari persepsi Ibu seharusnya itu Batik Air bayarkan dulu gitu.
Ya makanya saya bingung kok kamu jadi masuk ke ranah keluarga gitu ya, ranah keluarga yang secara ini penggugat cuma saya misalkan penggugat saya. Terus kayak Bapak bilang ini mau bayar hutang, tapi mereka nggak salah, tapi nanti hutangnya mau dibagi-bagi ke siapa aja nih lah, itu kan bukan urusannya dia gitu ya Pak. Iya. Istilahnya kan gitu. Ya, ibu punya utang, saya punya utang ke ibu kan. Kewajiban saya adalah membayarkan, bukan saya bertanya kepada ibu, Bu, kalau sudah tak bayar, ibu mau bagi kepada siapa aja? Kepada anaknya ibu, baginya berapa persen? Itu kan istilahnya kita berarti itu adalah masalah internal yang harusnya ibu selesaikan, ya kan? Tapi saya ikut campur di situ. Nah, dan itu yang terjadi di mediasi. Ya, jadi deadlocknya di situ mungkin ya, karena jadi mereka tergugat baik Batik maupun Tugu tetap ingin meminta penetapan waris. Ya, karena dianggap mungkin ini asuransi jiwa. Mungkin ya. Iya. Jiwa yang meninggal terus maksudnya yang asuransinya setelah meninggal, asuransi jiwa dia meninggal terus yang dapat ini nih, makanya butuh surat-surat penetapan waris atau warisan. Saya paham. Jadi teman-teman semua yang Bu Ika urus ini sekali lagi saya menjadi garis bawah di sini bahwa Bu Ika ini bukan mengurus asuransi setelah suami meninggal, tetapi ada pertanggungjawaban dari Batik Air yang harusnya dibayar semasa suami masih hidup dan mengalami sakit keras ya. Jadi ada masa kurang lebih 2 tahun ya, suami hidup itu yang harus dibayarkan kan, seperti itu. Nah, berbeda tadi ketika itu asuransi yang setelah meninggal itu dibayarkan, mungkin boleh saja mereka menanyakan gitu kan untuk menghindari konflik di keluarga ibu. Tetapi kan ini kan harusnya dibayarkan semasa suami masih hidup gitu. Dan ini bukan warisan, karena ini untuk keperluan suami, gitu kan, keperluan membiayai kesehatan suami gitu ya. Oke. Jadi itu yang terjadi, tetapi mereka masih tidak mau. Nggak tahu ya, masih ini aja ya, makanya cuma ngomong gitu ya, gitu aja deh Pak. Ya, kemudian ada mungkin tawaran kalau di persidangan ya, kalau jurisprudensi dalam menagih utang itu cukup diwakili 1 orang sudah bisa ya, artinya ibu dan anak-anak karena menagihkan utang itu bisa diwakili oleh ibu, itu di jurisprudensi tentunya hasil dari putusan-putusan ya kan, dan harusnya itu bisa dilakukan itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak mau untuk membayarkan itu. Ada mungkin alternatif konsinyasi. Jadi teman-teman semua ada alternatif konsinyasi ketika ada hutang yang harus dibayarkan, uangnya itu dititipkan kepada pengadilan ya, kemudian sejalan dengan itu dari keluarga mengurus penetapan ahli waris gitu. Apakah upaya itu ditawarkan dari kuasa hukum kepada kuasa hukum mereka? Ya, itu ada juga dari kuasa hukum. Dari kuasa hukum ibu menawarkan konsinyasi. Apa yang terjadi jawaban dari mereka? Hakim mediator juga. Hakim mediator juga sudah menyampaikan jalan tengah ya. Sudahlah konsinyasi aja. Yang terpenting adalah tergugat membayarkan kewajibannya. Kalau mereka nggak percaya sama kita gitu. Iya, kalau mereka tidak percaya dengan ibu, dengan kuasa hukum ibu gitu kan. Tetapi kan inti persoalannya mereka mau membayarkan itu kan. Ya, jadi utang atau kewajiban yang tidak terselesaikan itu mereka sudah mau membayarkan itu. Ya, tetapi ada dalih-dalih yang menurut ibu dan kuasa hukum ibu ini tidak tepat. Harusnya selesaikan dulu dong gitu. Baru itu urusan saya dengan anak-anak gitu ya. Dan akhirnya deadlock karena mereka sama konsinyasi sama istilahnya berarti sama pengadilan aja mereka nggak percaya berarti kan kalau seperti itu. Pertanyaan saya ya kan, ibu seorang muslim ya kan,
dalam penetapan ahli waris itu di pengadilan agama tentunya. Sedangkan mereka menuntut itu di pengadilan negeri. Tepat tidak itu? Ya, itulah makanya Pak saya juga agak-agak lucu, agak-agak bingung gitu. Ya, mereka kayak ngalih-ngalihin ya, gitu. Artinya sebenarnya itu tidak tepat ya. Harusnya tadi selesaikanlah dulu kewajiban ya. Tadi Ibu juga sudah surat-surat sudah dipenuhi ya kan. Kemudian permasalahan ahli waris Ibu sudah mengusulkan dengan kuasa hukum, lakukan saja konsinyasi. Masa dari pihak tergugat ya tidak percaya dengan hukum tidak pengadilan gitu. Uang sudah dititipkan pengadilan, berarti kan kalau tidak percaya tanda kutip, jangan-jangan diambil oleh pengadilan seperti itu kan ini tidak tepat tentunya ya. Atau pikir dia sebenarnya mau bayar atau enggak sih? Betul. Gitu kan? Jadi pertanyaan saya juga ini yang terbesit di saya, mau bayar apa enggak? Gitu. Jadi kasih ini, kasih itu, kasih ini, tetap aja tidak mau nggak kooperatif lah istilahnya. Padahal tinggal ke pengadilan hukum udah ke negara kan itu kan Pak, konsinyasi itu. Ya. Jadi kalau sudah konsinyasi nanti kan tinggal ada penetapan, ya sudah penetapan itu yang dibawa ke pengadilan untuk mencairkan uang tersebut kan. Kalau memang penetapannya ada pembagian berapa persen ke anak-anak, itu tentunya kan tertuang dalam dalam penetapan gitu. Tapi kurang ada itikat baik ya dari tergugat, dari Batik maupun Tugu ya, asuransi Tugu untuk membayarkan itu. Dan sekarang sudah memasuki persidangan. Ya, kalau Ibu Ibu melihat ya tadi dari Batik Air itu sebenarnya mau membayar nggak itu? Nggak tahu juga saya ya mau bayar atau enggak ya. Nggak tahu juga ya mau membayar atau enggak. Kalau emang dia mau nggak repot, simple ya bayar aja, syaratnya aja nggak ya. Kita juga simple banget, kamu juga tinggal bayar, udah kita cabut gugatan. Pertanyaan saya lagi, Ibu yakin Ibu dalam posisi yang benar? Insya Allah. Yakin insya Allah? Insya Allah yakin. Kalau nggak yakin saya sih nggak berani maju gini ya Pak ya. Nah, karena saya semua udah berdasarkan dokumen sudah clear semuanya. Dan Ibu juga peraturan yang dipegang ya, mungkin buku saku atau mungkin formulir atau apa itu memang sudah menyatakan hal tersebut yang harus dibayar oleh Batik. Jadi Ibu yakin ya berjuang untuk menagihkan semacam utang yang harus dibayarkan Batik Air kepada almarhum suami. Insya Allah saya yakin Pak. Ya. Jadi akan dihadapi sampai mereka membayarkan ya. Dihadapi sampai sampai udah Allah menentukan apalah, kita udah berusaha ikhtiar. Semua tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala gimana ini. Ya. Baik teman-teman semua, ini sebuah ungkapan dari Wong Cilik yang datang dari Bu Ika, menyampaikan di hadapan Wong Cilik Podcast ada sebuah permasalahan yang dialami oleh Bu Ika dan almarhum suami, mantan pilot dari Batik Air yang seharusnya menerima uang yang diberikan semasa almarhum masih hidup tapi dalam keadaan sakit atau tidak bisa untuk bekerja ya. Dan kemudian sampai hari ini dari Batik Air maupun asuransi yang ditunjuk Tugu belum membayarkan kewajiban tersebut, dan proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Bu Ika sudah menyampaikan kepada kita semua akan berjuang sampai kapanpun dan takdir Allah nanti menentukan seperti apa. Tetapi bagi Wong Cilik, perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran harus dilakukan. Di dalam negara demokrasi seperti ini kita tidak bisa membungkam ya, tidak bisa membungkam suara-suara Wong Cilik untuk tetap menyuarakan kebenaran. Dan Bu Ika, ini semoga menjadi pelajaran ya. Kita tidak mungkin saya juga paham bahwa Bu Ika tidak bermaksud untuk menyerang Batik Air atau mempermalukan Batik Air, tetapi ini ungkapan sebenarnya berdasarkan fakta yang terjadi, berdasarkan data ya,
diungkapkan di hadapan publik. Dan tentunya Bu Ika nih teman-teman semua, Bu Ika dengan Ari Lasso, dengan Kaisang setara. Mereka adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan sama di mata hukum. Ketika Mas Ari Lasso ditelantarkan batik air di Singapura, Mas Ari Lasso bersuara dengan lantang dan batik air langsung membayar dan menyelesaikan permasalahannya, ya. Nah, ini Kaisang juga, Mas Kaisang juga sama. Mas Kaisang ketika kopernya nyasar, ya, bahkan kemarin ada kejadian yang kedua, ya, dan langsung batik air memberikan respon yang sangat cepat. Nah, harapan kami dari Wong Cilik Podcast di hadapan kita, Bu Ika juga setara dengan Mas Kaisang, setara dengan Mas Ari Lasso yang mempunyai masalah dengan batik air, dan batik air juga seharusnya mempunyai tanggung jawab, ya, kedudukan sama di mata hukum, bisa menyelesaikan. Jadi ini harapan dari Bu Ika seperti itu, ya, batik air bisa menyelesaikan secepatnya permasalahan yang dihadapi Bu Ika. Jangan sampai ada seperti ini nih, Ari Lasso ditelantarkan, ya kan, Mas Kaisang dikecewakan, mantan pilot pun, ya, dilupakan. Seperti itu, ya, Bu Ika, ya. Baik, Bu Ika, ada ungkapan sebelum kita akhiri podcast kali ini, apa ungkapan-ungkapan yang ingin Ibu sampaikan di hadapan publik, tentunya khusus pada batik air maupun asuransi tubuh? Ya, yang pertama sih semoga ini kita aja yang ngerasain, ya. Aku sama suami lah, kami yang ngerasain, nggak ada lagi yang lain merasakan, atau pilot-pilot batik air lain grup lah merasakan yang sama seperti apa yang kami rasakan waktu saat itu dan sampai saat ini. Semoga tidak terjadi lagi pada yang lain. Kemudian untuk batik air, ya, batik air baik, bagus, tapi mungkin ada kekurangan, mungkin oknum yang kurang memahami prosedur atau tidak bertanggung jawab dengan prosedur. Gitu. Jadi kita memang tidak menyalahkan institusi dari batik air terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, tapi memang bagaimana kita mengoreksi tentunya kan kekurangan yang terjadi di tadi Mas Ari Lasso, di Mas Kaisang, dan di almarhum suami dari Bu Ika itu, ya, koreksi itu harus dikoreksi gitu. Ini bukan menyerang sekali lagi, tapi itu harus dikoreksi. Supaya kan nggak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi lagi kepada yang lain dan bisa berubah ke arah yang baik, ya kan. Dan tentunya ini kan akan berdampak positif, ya, bagi perusahaan karena image di luar tadi kan penyelesaian Mas Ari Lasso sangat cepat, Mas Kaisang sangat cepat. Di internal pun ketika pilot mengalami permasalahan yang saya pikir ini juga permasalahan yang berat, harusnya juga kadar kecepatannya itu harusnya sama, gitu, ya. Karyawan, ya. Apalagi karyawan, ketika trust ke karyawan yang sudah mengabdi bekerja puluhan tahun, kemudian mendapatkan hak yang sama, tentunya kan ini akan memperbaiki citra dari batik air sendiri. Karena jangan public figure saja jangan public figure yang diselesaikan, gitu, ya. Gercep, ya, istilahnya. Dan giliran kami, suami saya pilotnya sudah nggak terbang lagi, bahkan sudah meninggal, ya udah dilupakan saja. Untuk Tugu, ya sama sih, semoga ini nggak terjadi lagi di Tugu. Semoga manajemen dan prosedurnya semua jelas, jadi nggak berdampak yang lain dan tidak terjadi lain, dan kezoliman ini nggak terjadi lagi sama siapapun. Ya, cukup itu kami aja yang merasakan. Ya, semoga semua berjalan dengan baik, semua tidak ada yang dirugikan, karena ini sebenarnya hak yang harusnya dibayarkan tahun 2019. Tapi ya qadarullah baru sekarang. Ini kalau saya bisa sebenarnya menyamakannya, ini sebenarnya seperti gaji nih, ya. Gaji yang harus dibayarkan, ya, tetapi tidak dibayarkan, gitu kan. Ini bukan asuransi setelah meninggal mendapatkan asuransi, karena kan terputus ketika pengganti gaji, ya. Jadi ini sebenarnya
mempunyai kemiripan dengan gaji ya yang harus dibayarkan gitu. Oke. Itu aja sih Pak. Ya, cukup itu yang bisa disampaikan. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Semoga hasilnya baik ya. Di dalam persidangan siapa tahu gitu kan. Nanti di persidangan juga ada mediasi-mediasi di luar persidangan yang akhirnya mereka mau menunaikan tanggung jawabnya. Baik teman-teman semua, terima kasih Bu Ika atas kehadirannya di Wong Cilik Podcast. Kemudian sekali lagi kami dari Wong Cilik Podcast bukan untuk menguliti atau bukan untuk menjelek-jelekan dari perusahaan yang digugat dari Bu Ika, tetapi kita hanya ingin mengungkap berdasarkan data dan fakta tentunya, dan yang terpenting adalah ini untuk perbaikan kita semua. Jadi ketika Bu Ika tanggung jawab yang harus dipenuhi dari Batik Air tadi bisa ditunaikan dengan baik, tentunya Bu Ika juga akan menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Batik Air, dan ini menjadi pelajaran Batik Air jangan sampai terjadi ya kepada pilot-pilot yang lain. Ya, terima kasih teman-teman semua, selalu hadir dan selalu melihat dari podcast kami Wong Cilik Podcast bersama saya Kang Anton. Jangan lupa ya like, subscribe, and share. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga teman-teman semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.